I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Menghargai keberagaman. Sikap menghargai keberagaman berarti memahami bahwa setiap manusia setara antara satu sama lain. Dikarenakan Indonesia menciptakan suatu perkumpulan yang bermacam-macam seperti suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat. Indonesia sangat menjunjung tinggi keberagaman dikarenakan Indonesia adanya perbedaan suku, agama, pendidikan, ekonomi, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Keberagaman adalah realitas yang harus dihadapi secara alami terjadi. Keberagaman Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, Indonesia yang di wilayah Indonesia yang strategis. Indonesia yang memiliki 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, Indonesia negara kepulauan. Indonesia memiliki bentang alam yang bermacam-macam seperti ratusan gunung berapi, pegunungan, pantai, dan padang rumput. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Indonesia memiliki perbedaan kondisi alam yang berbeda. Hal inilah yang menciptakan keberagaman antara mata pencaharian budaya fisik penduduknya. Contoh sikap menghargai perbedaan atau keberagaman dalam lingkup rasa toleransi. Yang pertama, berusaha untuk memahami setiap perbedaan. Yang kedua, saling tolong menolong tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Yang ketiga, saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia. Yang keempat, tidak merendahkan agama atau keyakinan orang lain. Yang kelima, berusaha untuk menerima pendapat orang lain tanpa membeda-bedakan teman. Menjaga kesehatan dengan menjaga perdamaian dunia tentunya dua hal yang saling berkaitan. Dengan menjaga kesehatan, pastinya akan bisa menciptakan perdamaian dunia. Menjaga kesehatan ini sangat penting dalam menjaga perdamaian dunia. Jika kita sakit-sakitan, perdamaian dunia tidak akan mungkin dapat tercipta. Nah, untuk itu, untuk menciptakan perdamaian dunia, kita harus mengawalinya dengan masyarakat yang sehat. Kita juga sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Dengan menjaga kesehatan mental, kita akan dapat mencegah terjadinya konflik. Masalah kesehatan mental biasanya dapat disebabkan oleh lingkungan yang tidak nyaman dan tidak sehat. Bisa juga disebabkan oleh komunikasi kita yang tidak baik dengan sesama. Nah, untuk menjaga kesehatan mental kita harus hidup di lingkungan yang nyaman dan sehat. Dan tentunya juga kita harus dapat berkomunikasi dengan baik kepada sesama kita. Di sini saya akan menjelaskan fokus menolak kekerasan pada anak. Agresivitas atau kekerasan pada anak dalam bentuk verbal biasanya dilakukan dengan mengucap kata-kata kotor yang terkadang anak sendiri tidak mengerti. Sementara agresi dalam bentuk tindakan fisik kerap berupa menendang, mencubit, mencakar, memukul, dan bahkan membunuh. Biasanya, sasaran perilaku agresif ini tidak lain adalah orang-orang dekat yang ada di sekitar anak, seperti orang tua, kakak, pengasuh, termasuk teman sebaya. Oleh karena itu, Anda bisa mencegahnya dengan cara melakukan hal di bawah ini. Yang pertama, memberikan saran yang bijak. Beberapa orang mungkin akan merasa risih ketika melihat kekerasan terjadi pada anak. Jika Anda salah satunya, cobalah untuk memberikan saran yang bijak kepada pelaku kekerasan. Berikan contoh dampak yang akan dirasakan oleh anak saat dewasa nantinya untuk menyadarkannya. Yang kedua, berusaha menenangkan anak. Saat anak mengalami kekerasan di muka umum, ada baiknya untuk menenangkan anak. Biasanya, kondisi anak yang mengalami hal tersebut akan terguncang. Jadi, saat berusaha menenangkannya, gunakanlah bahasa yang santai dan yang akan membuatnya nyaman. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, penuh toleransi dan sikap saling menghormati antar penduduknya.
Kesadaran toleransi antar unsur yang berbeda dalam masyarakat tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi menjadi salah satu nilai karakter berdasarkan budaya bangsa. Pendidikan mengajarkan kepada generasi masa sekarang dan masa depan untuk lebih memahami arti toleransi demi terciptanya perdamaian. Perdamaian akan menciptakan kehidupan yang sehat, nyaman, dan harmonis dalam setiap interaksi antar sesama. Toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan budaya, menolak stereotip yang tidak adil, sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Toleransi adalah kekuatan pemersatu yang tidak bisa dipungkiri. Keberadaannya, kekuatan spiritualitas yang tidak bisa diabaikan dalam perbedaan sebagai keberagaman yang menyatukan. Perdamaian sebagai harapan yang harus diperjuangkan semua penduduk di Indonesia. Toleransi menjadi pilar perdamaian yang memerlukan tahapan yang mendasar melalui komunikasi yang efektif dapat dijadikan faktor yang menentukan terciptanya sebuah perdamaian dan harmonisnya sebuah tata hubungan antara anggota masyarakat.